Halo Mas Bro ya, selamat malam. Ini kita lagi membahas tentang M200 Pro. Jadi M200 Pro ini diisukan ya nanti diisukan sering trouble, sering ngeblank, sering LCD-nya sering bergaris, sering gagal connect ke ECU, banyak ya macam-macam ya. Nah, nanti kan yang pada jualan pengaman protektor, contoh ini ya, contohnya ini protektor gitu ya. Dulu emang saya bikin ya kayak gini iseng-iseng gitu, ternyata banyak yang minat, jadi ya jualan ini juga. Itu pas zaman-zamannya M100 Pro, M100 biasa. Kayak ini saya kasih power internal gitu, jadi sekarangnya nyala tanpa colok ke aki gitu ya, banyak yang minat juga. Nah itu untuk M100 Pro. Nah M100 ya, M100 lama dengan M100 Pro. Terus banyak produk-produk lain sejenis bermunculan, terutama untuk yang M200 sama M200 Pro. Permasalahannya timbul di sini, mungkin yang jualan kayak gini nggak baca spek ya, nggak tahu spek, itu buta spek, jadinya M200 dipakein gini. Ini dalamnya nggak apa-apa, ini umpama ini dalamnya kayak gini aja, cuma step down ya, penurun tegangan. Jadi step down itu menurunkan tegangan yang masuk ke dalam M200 Pro. Percuma Mas Bro, sampean mau turunin tegangan ke sini percuma. Karena apa? Karena jika voltase aki naik, nanti voltase kalian juga naik. Jadi walaupun ini scannernya aman, tapi nanti bagian yang kesininya ini, saya tunjuk ya, yang kesininya ini, yang pin ini keluar setrum juga, umpama yang akinya 18 volt, di sini 17 volt ya, sama aja. Nah, ini untuk baca datanya ya di sini ya, pin ini ya. Saya tunjuk aja, ini pin baca datanya ini. Nah, untuk motor-motor lama ini satu kabel ini sama 12 volt sama ground ya. Itu jadi yang masuk sini tetap jebol ya. Jadi walaupun scannernya selamat gitu ya, pakai pengaman, scannernya selamat, ininya nggak connect, jebol. Sedangkan ini di sini speknya udah kelihatan sih, ini speknya segini ya. Nah, bisa dibaca ya, kecuali yang buta huruf atau yang memang buta spek. Nah, speknya ini. Jadi dianalisa, dianalogi aja ya lagi ya, nanti setrum yang over voltase gitu sampai 30 volt atau enggak gitu ya. Ini nanti bisa dianalisa sendiri. Kalau saya yakin sampai lebih pintar daripada saya, jadi bisa analisa ini strum yang masuk ke sini berapa gitu ya. Masalahnya ini scanner kan juga menganut filter lain, lebih bagus filternya daripada M100 lama. Ini ada filter printnya. Terus strumnya mau diturunin, ini gimana? Kan nggak masuk logika gitu ya. Perbuatan sia-sia Mas Bro, nggak ada gunanya sampai nurunin strum ke sini. Sedangkan spek di sini udah mumpuni. Buat apa sampai nurunin pakai pengaman-pengaman segala? Sampai hanya kemakan marketing. Jadi kalau ada yang bilang ini harus pakai kesalahan pemakai sih, itu nggak mungkin. Soalnya di dalam kabel ini udah ada proteksinya juga, di dalam main kabelnya. Proteksi jika salah polaritas itu udah ada sebenarnya. Cuma kalau jika salah polaritas nanti main kabelnya jebol juga. Yang jebol main kabel ya, mending ganti main kabel lah daripada harus ganti scanner gitu. Paling berapa gitu ya, kabel-kabel main kabel rakitan juga udah banyak beredar murah. Nah itu masalahnya, kadang-kadang mereka buta spek ya, nggak paham spek, jualan kayak gini aja yang penting cuan gitu ya. Ini untuk mengubah pemahaman gitu ya, jadi scanner itu harus pakai gini ya, nggak segitu, nggak melulu begitu Mas. Walaupun pakai kayak gini pun, jika hari apes jebol scannernya, tetap aja ya. Kemarin modal kasus-kasus Zodiac yang gagal connect itu udah dipakein ginian juga, atau LCD yang ngeblank gitu udah dipakein pengaman juga ya.
pengaman dengan brand lain ya, bukan brand Specialtek ya. Untuk M200 Pro Specialtek nggak ngeluarin pengaman ya, nggak ngeluarin pengaman modul kayak gini. Jadi untuk M200 Pro kalau beli di saya dapat kabel power kayak gini, ini udah ada pengamannya di dalam. Nah, dari sini udah ada pengamannya. Jadi walaupun ini nanti salah colok tetap aman ya. Ini nanti bisa dibuka, bisa diganti sendiri, umpama terjadi jebol gitu bisa diganti. Nanti saya kasih gambarnya kalau nyari di alat elektronika. Jadi gitu ya. Jadi ini kalau dikasihin pengaman gitu nggak mubazir ya, nggak apa, filternya nggak keluar semua, intinya gitu. Jadi untuk calon pembeli ini agar paham ya, jadi M200 itu nggak bisa mas bro sampean pakein pengaman kayak gini, kayak gimana. Pengamannya cukup ini aja, udah bisa mengamankan dari segi salah colok. Jadi sampean beli di saya, salah colok pun skenernya aman, nggak mati. Kalau umpama ininya jebol, palingan strumnya nggak kesini, jadi aman, jebolnya di sini aja. Salah colok, skenernya ya mati, nanti diganti ini baru nyala lagi. Jadi tidak terjadi kerusakan di scanner. Nggak usah pakai pengaman segala macam yang modul itu. Yang pakai modul itu malah bikin filter yang di bawah M200 Pro ini tidak keluar maksimal. Agak menggelitik emang pertanyaan dari calon pembeli yang memang sudah terdoktrin Zodiac itu harus pakai modul pengaman kayak gini. Karena itu mulanya memang dari Zodiac M100 ya. Sedangkan M100 saya aja nggak pernah ini kena overvoltase pun tetap mantap ini. Ini ya, kena overvoltase beberapa kali tetap nggak nggak, tetap mantap lah gitu, nggak apa-apa ya. Ini M100 lama ya, udah lama pakai ini sebelum datang si M200 Pro. Ya segitu aja ya, soalnya pertanyaannya agak menggelitik, itu nggak dapat pengaman atau gimana mas? Nah ini aja udah dapat, ini udah cukup mengamankan, saya yakin 100% pakai ini udah cukup mengamankan. Untuk alasan tertentu saya nggak pakai pengaman yang modul itu, jadi cukup ini aja, udah aman kok. Salah colok atau jika sampean lagi ruwet gitu, garapan ruwet, sampean colok ini salah colok gitu, tetap aman sebenarnya ya. Jadi ada yang klaim kerusakan Zodiac itu dari pemakaian itu, ya enggak lah, enggak tepat. MST aja sering kok salah colok kabel tapi tetap nyala scannernya. Yang rusak kabelnya kadang-kadang sering. Kalau scanner yang mahal-mahal itu sistem proteksinya lebih bagus ya, tergantung dari para perakit kabelnya. Kalau ini kan untuk makin semangat aja yang rakit kabel ya, berinovasi itu gimana caranya biar jualan kabelnya bisa bagus, Zodiacnya aman, walaupun salah colok tetap aman. Soalnya kadang-kadang dari ini ya, kalau kabel original ya, kadang-kadang pun kalau salah colok ya tetap jebol juga scannernya. Jadi saya pakaikan kayak gini, saya menjual juga yang kayak gini untuk ini M100 Pro, M200, M100 biasa, M200 Pro. Nah pakai ini saya jamin aman. Oke segitu aja ya. Sama ini umpama cara-cara remap itu masuk ECU-nya itu, nah itu masalahnya yang pemakai itu kadang masih awam ECU-nya itu, size ECU-nya itu. Jadi ECU-nya
Kalau size nya kecil ya 48 KB itu untuk motor-motor lama jadul yang mungkin lampunya itu belum LED. Nah ciri-cirinya itu aja ya. Jadi kalau udah LED nanti size ECU nya agak gede juga, sekitar 64 KB gitu atau 56 KB gitu. Kalau yang 56 KB itu saya cuma satu kayak kemarin, kalau nggak salah Supra KVL ya kode ECU nya, Supra 125 56 KB. Jadi ada 3 size ECU, ukuran ECU dari 48 KB, 56 sampai yang 64 itu untuk yang motor sport tapi yang lampunya LED. Ciri-cirinya gitu aja ya. Soalnya masih banyak kebingungan pas remap ECU menentukan size ukuran ECU. Sama menentukan tingkat keberhasilan remap itu. Jadi kalau remap berhasil tandanya gimana gitu, itu udah saya bahas dulu kemarin itu. Kalau remap berhasil nanti ininya apa, hitungan flashnya itu nambah jadi 1 gitu ya, itu tandanya remapnya berhasil. Terus kalau reset nanti biasanya kalau ada ECU motor matic itu ada altitude-nya, itu nanti altitude-nya berubah gitu ya, berubah jadi 1 gitu ya, tanda-tandanya, ciri-cirinya gitu ya. Jadi kan kalau scanner itu pakai scanner itu biar akurat ya. Kalau ditanya akurat, scanner ini udah cukup akurat, pakai udah lumayan lama. Yang kayak M100 lama-lama itu saya pakai udah lama, nggak ada kendala. Itu aja mas bro, semoga bermanfaat ya. Semoga calon pembeli lebih paham, nggak awam-awam banget gitu ya, nggak gampang di ini kemakan iklan. Iklannya pakai pengaman segala macam, iklannya bisa PCX 160 kaset R. Nah jangan sampai kemakan iklan ke situ ya. Oke mas bro, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.